Ohayo minasan! Balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Dalam cerita One Piece, organisasi Angkatan Laut dikenal sebagai musuh yang tangguh oleh para bajak laut. Tentunya Angkatan Laut memiliki orang-orang yang kuat untuk menangkap para bajak laut. Begitu halnya pun para bajak laut, pasti mereka akan meningkatkan kekuatannya agar para Angkatan Laut tidak bisa menangkap mereka. Nah, menariknya ada tri legendaris yang sangat dikenal dalam dunia One Piece. Mereka menjadi legendaris karena memiliki kekuatan atau kemampuan yang sangat dahsyat. Jika kekuatan masing-masing anggotanya saja sudah sangat kuat, maka dapat dibayangkan jika ketiganya bergabung dan membentuk trio. Walau hanya berjumlah 3 orang, tetapi kekuatan mereka sangat sangar. Jika mereka sudah saling bekerja sama untuk melawan musuh yang kuat. Oleh sebab itu, keberadaan mereka di dunia One Piece tidak main-main. Lalu, siapa sajakah trio legendaris yang ada dalam cerita One Piece? Nah, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Yang pertama ada trio Admiral atau yang dikenal sebagai trio Logia oleh para fans One Piece. Seperti yang kita tahu bahwa Angkatan Laut adalah organisasi di bawah pemerintah dunia dan memiliki tugas untuk mengamankan dunia dari kekacauan yang terjadi. Dalam Angkatan Laut terdapat trio Admiral yang terkenal dengan kekuatannya di masa lalu yang luar biasa. Trio Admiral mampu membuat Angkatan Laut bisa meredam kekuatan yang terjadi selama perang besar di Marineford. Bahkan kekuatan ketiga Admiral itu hampir mengalahkan armada besar bajak laut Shirohige yang ingin menyelamatkan Ace. Ketiga Admiral pada saat itu adalah Sakazuki Akainu, Borsalino Kizaru, dan Aokiji Kuzan. Ketiga orang ini terkenal dengan kekuatan pengguna buah iblis tipe Logia. Sakazuki Akainu sendiri terkenal sebagai Admiral yang sadis ketika itu. Dengan kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi yang memungkinkan penggunanya untuk berubah, mengontrol dan menciptakan magma yang sangat panas, Akainu menjadi karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Kita semua telah melihat bagaimana kebrutalan Akainu ketika pertempuran Marineford. Bahkan Akainu mampu mengimbangi kekuatan Shirohige ketika itu. Ya, meskipun Shirohige sudah di masa tuanya, tetapi untuk mengimbangi manusia terkuat di dunia One Piece bukanlah hal yang mudah. Namun, Akainu membuktikan kelasnya sebagai seorang Admiral. Lalu ada juga Borsalino Kizaru yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi yang membuatnya bisa menjadi elemen cahaya, menjadikan sosok yang ditakuti oleh para bajak laut. Nah, ketika Art Sabaody di mana Kizaru datang untuk menyelamatkan salah satu Tenryubito, kita semua telah melihat bagaimana para bajak laut ketakutan ketika mengetahui bahwa Kizaru sedang berada di Sabaody. Kizaru pun mampu dengan mudahnya mengalahkan para supernova ketika itu. Dan hal yang lebih gilanya lagi, Kizaru mampu mengimbangi wakil kapten sang raja bajak laut yaitu Silver Rayleigh. Nah, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana Kizaru menyelesaikan pertarungannya dengan Silver Rayleigh, tetapi ketika pertempuran Marineford, Kizaru mampu membuat aliansi bajak laut Shirohige kerepotan. Bahkan menariknya, Kizaru adalah satu-satunya dari pihak Angkatan Laut yang tidak menerima bekas luka sedikit pun dalam pertempuran besar tersebut. Selain Akainu dan Kizaru, ada juga sosok Aokiji Kuzan yang menjadikan trio Admiral semakin tangguh. Ya, meskipun kita semua tahu bahwa saat ini Kuzan sudah bukan lagi bagian dari organisasi Angkatan Laut, tetapi kekuatan Aokiji Kuzan tidak perlu diragukan lagi ketika masih aktif menjabat sebagai Admiral Angkatan Laut. Kuzan pernah bertarung 1 lawan 1 dengan Shirohige, di mana Shirohige pun tidak mampu mengalahkan Kuzan dengan mudah. Selain itu, buah iblis Hihinomi miliknya pun sudah berada di tahap awakening, sama seperti halnya kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi milik Akainu. Di mana hal ini dapat kita buktikan ketika pertarungannya melawan Akainu di Pang Hazard. Iklim di sekitar Pulau Pang Hazard pun berubah drastis akibat kekuatan dari awakening, kekuatan buah iblis mereka. Akainu pun kemudian berhasil menang dari Aokiji Kuzan karena kekuatan buah iblisnya adalah musuh alami dari kekuatan buah iblis Hihinomi yang dimiliki oleh Kuzan. Nah, trio legendaris berikutnya adalah trio monster di kelompok bajak laut topi jerami.
Dari semua bajak laut, tampaknya hanya bajak laut topi jerami yang memiliki beberapa anggota yang unik. Dari keunikan yang mereka miliki masing-masing, terciptalah sebuah trio legendaris bernama Trio Monster Topi Jerami, yang terdiri dari Luffy, Zoro, dan Sanji. Ketiga orang ini adalah tombak utama dari kekuatan bajak laut topi jerami. Selain karena kekuatan, ketiganya pun juga suka menantang maut sebelum Jinbe bergabung dengan bajak laut topi jerami. Hanya saja, mereka bertiga sajalah yang memiliki kekuatan di atas rata-rata dan berhasil membuat kelompok topi jerami bisa lolos dari beberapa nasib buruk seperti bertarung melawan monster, cuaca buruk, dan lain-lain. Nah, saat ini kelompok bajak laut topi jerami sedang bertarung mati-matian melawan dua Yonko sekaligus. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi aliansi bajak laut topi jerami untuk mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Namun di sisi lain, justru Arch Wano ini adalah sumber untuk Luffy, Zoro, dan Sanji berlatih dan mengembangkan kekuatan mereka. Mengingat Arch Wano ini bukan arch terakhir bagi Luffy untuk mengakhiri petualangannya. Masih ada arch dengan musuh yang lebih tangguh dari Kaido dan juga Big Mom, yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Memang sih saat ini Luffy, Zoro, dan Sanji sudah mendapatkan peningkatan kekuatan, dimulai dari Luffy yang dapat menggunakan teknik Ryu atau Busosoku Haki tingkat tinggi untuk menghajar organ tubuh dalam Kaido. Lalu ada juga Zoro yang telah mendapatkan pedang Enma, di mana pedang tersebut merupakan salah satu pedang yang mampu melukai Kaido ketika digunakan oleh Kozuki Oden dulu. Nah, menariknya, Zoro pun mampu membuat Kaido kesakitan ketika Zoro menggunakan mode Azura miliknya yang dilapisi oleh Housoku Haki atau Haki Raja. Selain itu, ada juga Sanji dengan kekuatan Right Suit-nya, di mana dengan kemampuan ini, peningkatan kekuatan dan kecepatannya pun semakin sangar. Dan juga efek spesial dari Right Suit ini mampu membuat Sanji menghilang. Tentu, ini sangat cocok sekali dengan kekuatan buah iblis milik Absalom yang dulu sempat diincar oleh Sanji. Nah, trio legendaris yang terakhir adalah trio bajak laut Rock. Bajak laut Rocks adalah bajak laut legend yang dulunya sangat ditakuti karena kekuatannya. Bajak laut Rocks ini dikatakan sebagai bajak laut yang menguasai lautan sebelum era Goldie Roger. Nah, bajak laut Rocks sendiri dipimpin oleh seorang keturunan dari klan Deer, yaitu Rock G. Sebek. Menariknya, menurut informasi yang beredar, kelompok ini berhasil menguasai lautan dengan cara mengadu kekuatan dengan bajak laut lain. Artinya, kekuatan dari kelompok bajak laut Rocks memang tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, saat terjadinya insiden God Valley, di mana menurut sejarah insiden ini terjadi ketika bajak laut Rocks datang ke God Valley, di mana itu merupakan tempat tinggal para Tenryubito. Namun belum diketahui pasti apa yang mereka rencanakan di sana. Tetapi yang jelas, aksinya tersebut berhasil dihentikan oleh Monkey D. Garp dan Goldie Roger. Tentu ketika insiden tersebut, bajak laut Rocks juga mengandalkan kekuatan tempur terbaik mereka, yaitu trio bajak laut Rocks yang terdiri dari Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Ketiganya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun ketika bajak laut Rocks berhasil dikalahkan, mereka bertiga mendirikan kelompok bajak lautnya masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda. Karena kekuatannya yang terbukti sejak dulu hingga sekarang, trio ini akhirnya sama-sama menjadi Yonko atau Kaisar Lautan One Piece. Kaido, Big Mom, dan Shirohige adalah sosok karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Tidak heran jika melihat bagaimana saat ini aliansi bajak laut topi jerami yang sedang mati-matian untuk mengalahkan Kaido dan juga Big Mom. Nah, jadi bagaimana menurut tangkapan semua? Kira-kira siapa lagi trio legendaris terkuat yang ada dalam cerita One Piece? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!